بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله. والحمد لله Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan kepada kita nikmat kesehatan dan kesempatan, adanya keluangan waktu untuk dapat kembali menghadiri majelis ilmu ini yang di dalamnya kita mengkaji ayat demi ayat, hadis demi hadis yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Dan kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari pembahasan kitab Sahihul Adabil Mufrad, dan pada malam hari ini insyaallah taala kita memasuki bab yang ke-103 atau bab yang ke-119 dari kitab aslinya. Berkata Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Ju'fi maulahum al-Bukhari rahimahullah ta'ala, babun al-khuruj ila ad-day'ah, bab keluar menuju ad-day'ah. Yang dimaksud ad-day'ah adalah mata pencaharian seseorang yang itu menjadi sumber kehidupannya untuk dirinya dan keluarganya. Apakah itu perdagangan, dia mendatangi tokonya, itu disebut mendatangi ad-day'ah, atau dia sebagai petani, maka day'ah itu adalah kebun-kebunnya, sawah dan ladangnya, atau yang lainnya. Dia sebagai pengusaha, maka mendatangi perusahaannya, perusahaan itu adalah day'ah. Yang dimaksud oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala
beliau hendak menjelaskan bahwa mencari ma'isyah dan mencari apa-apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini untuk mendapatkan rezeki adalah perkara yang diperbolehkan, bahkan dituntut, dan bahkan merupakan kewajiban bagi mereka yang menanggung sanak keluarga. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan tentang dosa orang yang menelantarkan keluarganya. Kafa bil mar'i ithman an yuday'a ma yaqut. Cukuplah seorang itu berdosa ketika dia menelantarkan orang yang wajib untuk dia nafkahi. Istrinya, demikian pula anak-anaknya. Wajib bagi pemimpin keluarga untuk menafkahi mereka. Dan bagi seorang muslim, pada saat mereka mencari ma'isyah, mencari penghidupan untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, itu bukan hanya sekedar menuntut dunia semata. Seorang muslim ketika mereka mencari dunianya, ada hal-hal yang lain yang mereka harapkan, yang itu akan mendatangkan kebaikan pula untuk kehidupan dunia, demikian pula akhirah. Seorang muslim ketika dia mencari rezeki, maka dia menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia memiliki sifat tawakal, dan tawakal merupakan ibadah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah yang akan memberikan kecukupan kepadanya. Dan dia juga sangat-sangat memahami dan menyadari bahwa dia sebagai pemimpin keluarga wajib untuk menafkahi keluarganya. Dan dia takut dengan perbuatan dosa di saat dia menelantarkan keluarga. Dan ini juga merupakan ibadah. Sehingga seorang muslim pada saat dia menuntut dunia, mencari rezeki, pada hakikatnya itu adalah untuk kebaikan dan kemaslahatan dunia dan akhiratnya. Sebab dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim yang mencari rezeki dan dia mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dari apa yang telah dia usahakan, hal itu bernilai ibadah dan berbentuk sedekah terhadap apa yang dia nafkahkan pada keluarganya. Apa yang dia keluarkan, apa yang dia beri makan untuk keluarganya, itu adalah sedekah. Di samping kewajiban. Idza anfaqa ar-rajulu 'ala ahlihi yahtasibuha fa huwa lahu shadaqah. Apabila seseorang memberi nafkah kepada keluarganya dan dia mengharapkan ridha Allah, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu menjadi sedekah baginya. Dan Nabi alaihi wasallam mengatakan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, "Innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alayha hatta ma taj'alu fi imra'atik." Sesungguhnya tidaklah engkau menafkahkan dengan satu nafkah yang engkau mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan nafkah tersebut, melainkan engkau akan diberi pahala sampai yang engkau masukkan ke dalam mulut istrimu dari nafkah, maka itu bernilai sedekah yang seorang muslim diberi pahala dengan itu.
Maka ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah yang membedakan antara seorang muslim yang mencari rezeki dengan orang-orang yang tidak memiliki keimanan. Orang yang kafir, orang-orang yang fajir, pelaku maksiat, yang musyrik. Mereka tidak ada tendensi yang lain kecuali sekedar untuk mencari kehidupan dunia. Oleh karena itu, mereka-mereka yang tidak memiliki keimanan atau keimanannya lemah, mereka mencari jalur rezeki tersebut dan menyangka bahwa tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan rezeki tanpa mengharapkan yang lainnya dari kehidupan akhirat. Maka orang-orang yang seperti ini sangat mudah terjatuh ke dalam kemaksiatan dan sangat mudah terjatuh dalam apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala dalam mencari rezeki. Dia akan mudah untuk melakukan perbuatan dan tindakan kejahatan. Mungkin dia menjadi koruptor, atau mungkin dia mudah untuk menerima riswah, sogokan, atau dia akan menerima setiap lapangan kerja yang memungkinkan bagi dia tanpa melihat ini halal atau haram. Kenapa? Karena dia dhaiful iman, imannya lemah, atau bahkan tidak memiliki iman sama sekali. Oleh karena itu di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan bab ini untuk menjelaskan bahwa keluar untuk mencari rezeki, mendatangi mata pencaharian adalah perkara yang diperbolehkan, dianjurkan, bahkan terkadang menjadi wajib. Sebagaimana yang telah kita jelaskan. Kemudian beliau menyebutkan riwayat an Abi Salamah qala. Jadi Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf. Beliau salah seorang faqih di antara fuqaha yang ada di kota Madinah. Rahimahullah ta'ala. Beliau dari kalangan tabi'in. Qala, beliau berkata, ataitu Aba Sa'id Al-Khudri. Aku mendatangi Abu Sa'id Al-Khudri, Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Wa kana li sadiqan, dan adalah bagiku Abu Sa'id Al-Khudri itu adalah seorang sadiq, teman, sahabat. Maka di dalam hadis ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah kita mendapatkan faidah pentingnya berteman dengan orang-orang yang memiliki keutamaan. Di sini Abu Salamah seorang yang faqih, dan beliau tidak sembarang mencari teman. Siapa yang ada di jalan jadikan sebagai teman, tidak. Nah, tapi beliau memilih orang-orang tertentu yang memberikan pengaruh kebaikan. Abu Sa'id Al-Khudri salah seorang sahabat Nabi alaihi salatu wassalam yang juga termasuk dari kalangan para ulama, dari kalangan para sahabat. Kata Abu Salamah, wa kana li sadiqan, dan Abu Sa'id Al-Khudri adalah sahabatku, temanku. Wa ni'matus suhbah, sebaik-baik persahabatan, bersahabat dengan orang-orang yang punya kemuliaan. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Ya. Mencari orang yang ketika kita duduk dengannya, maka dia mengajak kita kepada kebaikan. Sebab persahabatan itu sangat memberikan pengaruh dalam kehidupan, akhlak, perangai, ya, dan kebiasaan seseorang. Orang-orang Arab mengatakan as-sahibu sahib. As-sahibu, teman itu, sahib. Sahib itu menarik dengan sin. As-sahibu
dengan shad, sahib. Sahabat itu, teman itu akan menarik kamu. Ya, sehingga seorang ketika dia berteman dengan seseorang maka tergantung dari keadaan orang ini, bagaimana agamanya, bagaimana akhlaknya, bagaimana peramainya, kurang lebih akan seperti itu. Sebagian yang lain mengatakan manjalasa janas. Barang siapa yang duduk bersama dengan seorang, maka dia akan jadi satu jenis. Ya, dia akan jadi satu jenis. Kalau orangnya buruk, ya sudah, kurang lebih akan seperti itu. Makanya termasuk dari bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam mencari teman dekat yang baik. Dalam riwayat At-Tirmidzi dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang itu berdasarkan agama temannya. Maka hendaknya salah seorang kalian memperhatikan, melihat dengan siapa dia berteman, dengan siapa dia bersahabat, dengan siapa dia sering duduk. Maka itu sangat memberikan pengaruh, ma'asyiral rahimakumullah. Ketika seorang itu punya kecondongan duduk dengan orang-orang yang fasik, yang fujur, yang senangnya mengajak seorang untuk berbuat kejahatan, kemaksiatan, maka dia akan seperti itu. Dia akan seperti itu. Itu mesti. Nah, yang mungkin sebelumnya dia kelihatan baik, namun ketika dia bersahabat dengan seorang yang buruk, maka dia akan berusaha untuk menirunya. Kata-katanya ditiru, tutur katanya, perangainya, akhlaknya. Sehingga para ulama salaf dahulu apabila mereka hendak menilai keadaan seseorang dan mengetahui tabiat seseorang, maka dia tinggal bertanya siapa itu teman-temannya, dengan siapa dia biasa berjalan. Anil mar'i fala tas'al wa sal an qarinihi fa kullu qarinin bil muqaran yaqtadi. Tentang seorang jangan kamu bertanya tentang dia secara langsung, tapi tanya siapa temannya. Karena setiap orang terhadap yang dia jadikan sebagai temannya, dia akan mengikuti. Maka dari sini penting, ma'asyiral rahimakumullah, mencari teman duduk yang baik. Dan teman di sini, ma'asyiral rahimakumullah, hubungannya dengan perkembangan zaman kita sekarang ini, ya, berteman itu jauh lebih canggih. Ya. Tidak mesti harus duduk bareng sekarang ini. Berteman itu kadang-kadang jasadnya terpisah, tapi tetap saja berteman, akrab. Apakah dengan telepon, ya kan? Atau dengan internet. Maka tinggal dilihat situs-situs mana yang biasa dia buka. Nah, maka dia akan seperti itu. Dan juga termasuk di antara yang banyak terjadi kerusakan yang kita kenal dengan istilah Facebook, ya, situs pertemanan. Nah, atau sekarang mungkin ada lain lagi, apa itu, Twitter atau apa. Nah, entah gimana lagi caranya. Seorang bisa, ya, bertemu dengan teman lama. Nah, kita nggak tahu siapa teman lama itu. Mungkin teman sekolahnya atau siapa saja. Siapa saya bisa ditemui di sana? Ada yang kafir, mukmin, fasik. Nah, kalau seorang membuka pertemanan seluas-luasnya, maka dia akan menjadi rusak. Nah, kalaupun terpaksa, ya, menggunakan hal tersebut, gunakan dalam hal-hal yang
bermanfaat, yang mendatangkan faedah. Ya. Karena seorang meskipun dia tinggal di kamarnya sekarang ini, dia bisa berteman dengan yang lain. Iya kan? Dengan Facebook, dengan chatting. Nah, kalau dia mendapati orang yang rusak, dia akan jadi seperti itu. Waliyadzubillah. Nah, maka ini juga ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, hendaknya seorang perhatikan. Ya, jangan dia menganggap wah, ya cuman sekedar iseng-iseng. Kadang-kadang ada yang seperti itu. Kan iseng-iseng saja. Ya cuman pertemanan gitu. Iya. Kamu belum tahu, belum kena getahnya. Ya. Belum dapat batunya. Nah, banyak terjadi kerusakan karena permasalahan ini. Belum perceraian terjadi antara suami istri. Suami punya teman Facebook sendiri, istri juga punya teman Facebook sendiri. Nah, akhirnya terjadi perceraian, kerusakan rumah tangga. Waliyadzubillah. Ma'asyiral. Maka di dalam hadis ini, selain dari faedah-faedah yang telah kita sebutkan tadi, termasuk di antara faedah dari riwayat ini, bolehnya mencari maisha. Ya. Dan merupakan bentuk tawakal seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala adalah akhdul asbab, mencari sebab-sebab. Ya, sebab Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an Al-Karim, ya. Huwa alladhi ja'ala lakum al-ardha dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi. Dialah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bagi kalian bumi ini tunduk kepada kalian sehingga kalian mampu berjalan di permukaannya. Silakan. Dan makanlah dari rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka kita diperbolehkan, dianjurkan untuk mencari ma'isyah. Dan ini sekali lagi merupakan bentuk tawakal seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan yang dimaksud tawakal seorang pasrah. Ya kan, rezeki kita sudah dicatat oleh Allah. Semuanya sudah ditentukan, semuanya sudah ditakdirkan. Tinggal aja di rumah sudah. Tak perlu keluar mencari ma'isyah. Tinggal di rumah. Nanti kalau kenyang-kenyang sendiri, kalau haus akan puas sendiri. Nah, apakah seperti itu? Ini tawakal yang ngawur. Tawakalnya orang-orang bodoh dari kalangan sufiyah. Nah, yang tidak mengerti nas-nas Al-Quran Karim dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat, para tabi'in, mereka ini orang-orang yang mulia. Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Nabi Alaihi Wasallam. Abu Salamah, seorang faqih dari fuqaha'ul Madinah. Toh mereka pun mencari ma'isyah, punya kebun sendiri. Nah, maka Abu Salamah mengajak Abu Sa'id Al-Khudri untuk berangkat bersama. Dan di sini kita melihat ma'asyiral rahimakumullah persahabatan mereka. Mau keluar mencari ma'isyah aja, cari teman yang baik. Ya. Nah, karena perjalanan itu kan macam-macam yang diobrol, yang diomongkan macam-macam. Nah, kalau ternyata temannya itu ya ahli makan, ya pembicaraannya seputar resep ini dan resep itu, iya kan? Nah, makan ini dan makan itu, tidak keluar dari situ. Kalau temannya itu orang yang senangnya bicara perempuan, ya kurang lebih itu yang dibicarakan tentang furuj. Para ulama salaf di antara mereka ada yang mengatakan, jannibu majalisana min dzikri ta'ami wan nisa. Jauhkan majelis kami dari menyebutkan makanan dan perempuan. Menjadikan mayoritas pembicaraannya perempuan aja. Allahul musta'an.
Nah, maka ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, hal-hal yang seperti ini kadang-kadang dianggap sepele oleh sebagian, namun ternyata memberi pengaruh. Nah, alangkah baiknya kalau kita punya teman datang ya ke tempat kerja kita, punya sahabat yang baik, masya Allah, ya, sehingga ketika kita salah ada yang mengingatkan, dan ini teman yang baik. Ketika kita keliru ada yang membenarkan, sehingga kita senantiasa terjaga dan terpelihara. Kemudian hadis yang berikutnya, an Aliin salawatullahi alaihi qala, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, amara an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Abdullah ibn Mas'ud. Nabi sallallahu alaihi wa ala wasallam memerintahkan kepada Abdullah bin Mas'ud ayyas'ada syajaratan, untuk memanjat satu pohon, fayatiyahu minha bi syai', agar kemudian Ibnu Mas'ud mendatangkan bagian dari pohon itu, sesuatu. Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan kepada Ibnu Mas'ud untuk memanjat pohon siwak, pohon arak, untuk mengambil bagian dari pohon tersebut untuk dijadikan siwak. Nah, dari pohon arak namanya. Ya, itu menyebar di sebagian daerah negeri Arab, termasuk di antara Yaman yang banyak, khususnya daerah Maghrib. Situ banyak pohon-pohon arak, pohon siwak. Ya, biasanya yang diambil itu bagian bawahnya, bagian akarnya. Nah, ini yang kualitasnya bagus. Nah, ada yang kecil, kalau sudah tua itu besar. Nah, kalau yang bagian tangkainya, yang di atas, yang bersambung dengan daunnya, itu biasanya sekali pakai aja, sekali pakai buang. Nah, yang warnanya masih hijau. Kalau akar kan yang coklat itu. Kadang-kadang sebagian jamaah haji ada yang keliru, yang dibeli yang hijau, ya, karena beliau hijau kan berarti masih segar, dibeli, kerasnya luar biasa. Nah, bukan membersihkan gigi tapi mematahkan gigi. Nah, ya, jadi jangan salah paham, ini sebagai faedah saja. Kadang-kadang ada yang semangat ingin membagi-bagi yang bagus, tapi ya itulah yang dibeli keliru. Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Ibnu Mas'ud untuk memanjat pohon. Dan di sini juga menunjukkan bolehnya, bahkan dianjurkan, namanya ta'awun. Nabi alaihi salatu wassalam merupakan orang yang paling mulia, sehingga para sahabat senang untuk memberikan khidmah, memberikan pelayanannya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ada yang senang bahkan sampai membuka sepatunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan tentu mereka selalu mencari berkah. Sebab Nabi alaihi salatu wassalam, beliau adalah barakah. Dan bahagian dari tubuh Nabi alaihi salatu wassalam adalah barakah, berkah. Nah, air liurnya Rasulullah berkah. Nah, kalau air liurnya hijai, ini musibah. Nah, bahagian-bagian dari rambutnya Rasulullah SAW itu adalah berkah. Oleh karena itu para sahabat, mereka kalau Nabi SAW berwudu, mereka mengambil sisa-sisa wudunya Rasulullah SAW. Sampai mereka itu rampasan, ya,
ingin mengambil sisa wudunya Rasulullah. Itu Rasulullah alaihissalam. Dan itu merupakan kekhususan Rasulullah alaihissalam. Jangan dikiaskan kepada orang-orang sekarang. Kepada selain Rasulullah alaihissalam, meskipun dia disebut sebagai Habib, Habaib, ya, meskipun hidungnya mancungnya 2 kali lipat dari standar, meskipun demikian tidak akan berarti bekas wudunya, air liurnya musibah. Masyaallah rahimakumullah. Ya. Dan itu pun berlaku pada masa hidupnya Rasulullah alaihissalam. Oleh karena itu sepeninggal Rasulullah alaihissalam tidak ada lagi yang mengambil bagian-bagian dari tubuhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tabarruk, ambil barakah. Nah, para sahabat mereka senang selalu memberikan khidmah kepada Nabi alaihissalam, sehingga ketika Rasulullah menyuruh itu senang mereka. Ibnu Mas'ud diperintah oleh Nabi alaihissalam untuk mengambil bagian dari pohon siwak. Fanawara ashabuhu, maka ketika Ibnu Mas'ud ini mendatangi pohon tersebut dan manjat, maka para sahabatnya, teman-temannya, mereka melihat ila saqi Abdullah. Mereka melihat betisnya Abdullah. Fadhahiku min humusyati saqaihi. Maka mereka pun tertawa karena melihat tipisnya, kerempengnya betis, kedua betis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu, seperti yang lainnya atau yang semisalnya. Ini tidak sepantasnya bagi seorang yang memiliki keimanan, ketakwaan menertawakan hal-hal yang seperti ini. Ya. Boleh jadi yang ditertawa itu jauh lebih baik, lebih afdal di sisi Allah daripada yang menertawai. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala melarang, la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum, wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhunna. Jangan satu kaum itu mencela kaum yang lain, ya, mengolok-olok kaum yang lain. Boleh jadi kaum yang dicela itu lebih baik daripada yang mencela, yang mengolok-olok. Jangan pula sebagian wanita mengolok-olok wanita yang lain. Boleh jadi wanita yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang mengolok-olok. Maka hal-hal yang seperti ini tidak sepantasnya. Nah, lihat Abdullah bin Mas'ud. Meskipun demikian, tapi bobotnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. La rijlu Abdullah azqalu fil mizan min Uhud. Kakinya Ibnu Mas'ud yang kurus itu radhiyallahu anhu, akan tetapi dalam timbangan hari kiamat lebih berat dari gunung Uhud. Berapa beratnya gunung Uhud itu? Pernah lihat gunung Uhud? Nah, luar biasa besarnya. Nah, luar biasa besarnya. Gak ada apa-apanya itu gunung polisi. Atau gunung-gunung yang lainnya itu. Gak ada apa-apanya. Besar gunung Uhud itu. Nah, ini kakinya Ibnu Mas'ud lebih berat. Nah, berarti yang bernilai itu adalah amal saleh, bukan bobot beratnya seseorang. Kalau bobot beratnya seseorang berarti yang paling berat sedunia itu yang paling berat timbangannya. Akan tapi tidak berarti ma'asyallah rahimakumullah. Di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa pada hari kiamat termasuk yang ditimbang adalah orangnya. Ya, di sini betisnya Ibnu Mas'ud. Kalau ditimbang pada hari kiamat itu lebih berat dari gunung Uhud. Itu baru betisnya, baru kakinya. Bagaimana yang lainnya? Menunjukkan beratnya dan keutamaan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, dalam riwayat Imam Muslim, Nabi alaihi wasallam menyebutkan, ya'ti ar-rajul samin
fayuzanu 'indallahi fala ya'dilu 'indallahi janah ba'udah. Ada orang yang gembuk, ya, besar badannya, didatangkan pada hari kiamat, lalu ditimbang pada yaumul qiyamah, ternyata beratnya tidak seberat sayap nyamuk. Berapa berat sayap nyamuk? Nah, timbangan itu nggak bergerak, kita menaruh sayap nyamuk di situ. Nah, ini orang yang gebuk tidak berarti sama sekali. Kenapa? Tidak punya amal saleh. Dan terkadang yang ditimbang lembaran catatan amalan, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang masyhur yang dikenal dengan hadisul bitaqah, hadis tentang seorang yang didatangkan pada hari kiamat yang punya 99 lembaran kesalahan. Satu lembar itu sejauh mata memandang. Itu diletakkan di satu timbangan, ya, satu anak timbang. Lalu kemudian bitaqah yang di dalam tertulis la ilaha illallah, yaitu ucapan dia, karena dia ikhlas mengucapkannya, ditaruh di timbangan yang satunya sehingga menerbangkan 99 kesalahan. Dan terkadang yang ditimbang amalan itu sendiri, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam riwayat Bukhari dan Muslim, kalimatani khafifatani fil lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallahil azim subhanallahi wa bihamdihi. Ada dua kalimat yang ringan diucapkan di lisan namun berat dalam timbangan dan sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala, subhanallahil azim dan subhanallahi wa bihamdihi. Dan sampai di sini insyaallah yang kita sebutkan, semoga apa yang kita jelaskan memberi manfaat pada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.